siap. Udah mau memuji Tuhan ya Kak? Benar. Udah mau siap-siap dan firman Tuhan ya Kak? Iya. Siap Kak? Siap. Siap dong. Walaupun kita ada di rumah, tapi kita harus tetap sungguh-sungguh ya. Oke? Benar Kak Angel, benar. Benar. Ayo, sekarang kita mulai aja yuk Kak. Yuk. Kangen ya rasanya ya pengen ibadah sama-sama. Tapi ya sabar aja ya. Nanti ada waktunya Tuhan ya. Pasti nanti semuanya jadi indah. Nah nanti kalau udah kita ke gereja sama-sama, pasti kan semangat banget Kak. Semangat dong. Walaupun di rumah, walaupun di gereja tetap semangat. Iya nanti pasti semuanya juga lebih lagi lebih baik. Yuk kita siapkan hati kita yuk Kak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Tuhan Yesus manis sekali buat hidup kita. Yuk kita katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekarang kita bilang Yesus yang terbaik buat jiwaku. Yesus yang terbaik buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan lagi lebih sungguh Yesus yang terbaik.
luar biasa. Anak kecil yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Anak kecil yang akan dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Yuk kita sama-sama kita katakan sekali lagi, Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa.
adik-adik, selamat datang di gereja online GPI Cinere Bellevue. Kita masih bergereja online, tapi tidak apa-apa. Mau di gereja dimanapun, di Cinere, di mall, atau di bioskop, atau dimanapun di rumah, firman Tuhan tetap sama. Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita, dan Dia masih tetap melihat kita di sini kok. Jadi siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, coba didengarkan baik-baik, karena Kak Adri akan membawakan kisah tentang Rasul Paulus. Nah, siapa yang tidak tahu Rasul Paulus itu siapa? Siapa ya? Coba diingat-ingat. Rasul Paulus adalah orang yang tadinya bernama Saulus. Siapa adik-adik? Nah, tadinya dia namanya adalah Saulus. Nah, kenapa dia namanya Saulus tadinya? Karena dia ingin membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, ketika dia sedang ingin membantai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tiba-tiba di tengah jalan saat dia sedang ingin ke Damsyik, muncul cahaya dari surga. Nah, itu adalah cahaya Tuhan yang akhirnya membuat si Saulus menjadi buta, matanya tidak bisa melihat. Nah, pasti kalian pernah dengar kan cerita ini. Nah, kira-kira dia harus ketemu sama siapa ya? Supaya matanya bisa melihat lagi. Coba yang kelas besar, Kak Adri mau tanya, siapa ya? Ya benar, Ananias. Dia harus ketemu dengan Ananias. Lalu ketika dia bertemu dengan Ananias, matanya kembali bisa melihat. Lalu setelah itu dia dibaptis, dan jadilah dia bernama Paulus. Nah, oke, itu background si Paulus ya. Pasti adik-adik ingat semua. Sekarang ceritanya adalah pelayanan Rasul Paulus pergi ke Roma. Nah, siapa adik-adik yang pernah jalan-jalan ke Roma? Pasti belum ada ya? Oh, ada satu. Siapa ya? Nah, pelayanan si Paulus ke Roma. Nah, mungkin adik-adik pikir si Paulus ini dia pengen jalan-jalan ke Roma gitu ya, naik pesawat. Nah, tapi tidak adik-adik. Ceritanya bukan karena dia pengen jalan-jalan. Ada ceritanya di dalam Kisah Para Rasul 27-28. Jadi, pada waktu itu, ketika si Paulus sedang berada di Yerusalem, dia sedang menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia menyebarkan Injil Tuhan Yesus, dia dituduh untuk melakukan kejahatan. Karena pada saat itu orang-orang banyak yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dia sebarkan, Injil yang dia sebarkan dibilang sebagai kejahatan. Lalu dia dipenjara dan dikirim ke Kaisara untuk diadili di hadapan Raja Agripa. Nah, Raja tidak dapat menemukan bukti nih kesalahannya si Paulus. Apa emangnya kesalahannya dia apa? Oh, itu dia menyebarkan Injil. Emang itu kesalahan? Nah, karena tidak bisa dibuktikan kesalahannya si Paulus, maka dia mengirim si Paulus untuk pergi ke Roma. Jadi dia dibawa sebagai tahanan. Nah, Paulus dengan sejumlah tahanan lainnya, mereka naik kapal yang besar sekali ini ya, lihat gambarnya. Nah, kapal yang besar ini membawa mereka dari banyak pelabuhan ke pelabuhan sampai akhirnya nanti sampai ke Roma. Nah, perjalanan dari Roma itu kayak gimana sih? Coba kita lihat ya. Jauh sekali ya adik-adik. Tiba-tiba di tengah perjalanan, di saat musim dingin mendekat, nah cuacanya nih jadi buruk nih adik-adik. Jadi banyak badai. Wow. Nah, badai itu kan serem banget ya adik-adik ya. Apalagi kalau di kapal. Siapa yang pernah naik kapal terus ada badai, ombak yang besar sekali. Wah, serem banget ya adik-adik ya. Nah, maka semua orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan. Nah,
kapalnya terlempar jauh sama badai yang mengerikan. Jadi jalannya yang seharusnya ke sana jadi pindah deh, nggak tahu kemana. Nah, lalu malaikat Tuhan datang kepada Paulus waktu malam hari. Lalu dia mengatakan bahwa jangan khawatir, karena semua orang di atas kapal akan selamat. Tapi kapal itu harus dihancurkan, katanya malaikat seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di kapal itu semuanya akan selamat, kecuali kapalnya. Jadi Paulus keluar, lalu dia melihat orang-orang semua pada ketakutan. Wah, dewa tolong. Karena nggak ada yang percaya kan sama Tuhan kan. Lalu Paulus bilang, jangan khawatir, sebab malaikat sudah datang kepadaku dan mengatakan bahwa kita semua akan selamat. Tapi kapal ini harus dihancurkan. Oke. Maka meskipun cuaca lautan mengamuk dan persediaan dan makanan berkurang, Paulus tetap percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi atas mereka. Dan semua orang akhirnya sepakat untuk berani. Lalu 14 hari setelah badai dimulai, kapal mereka kandas, nabrak batu di bawah air ya. Jadi kapalnya hancur, terbelah dan tenggelam. Tapi semua orang selamat di situ. Lalu mereka loncat ke dalam air. Wah. Terus mereka berenang. Gimana kalau berenang? Nah, akhirnya mereka sampai di sebuah pesisir pulau. Pulau apa ya namanya ya? Mereka sampai di Pulau Malta. Malta itu ada di mana sih? Coba kita lihat. Nah, ada di dekat Italia, adik-adik ya? Nope. Oke. Maka seperti yang Tuhan janjikan, semua orang yang ada di atas kapal selamat. Berarti malaikat Tuhan omongannya benar atau tidak? Benar ya. Apa yang difirmankan terjadi. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Maka Paulus dan semua penumpang lainnya menyeret diri ke pantai. Mereka ke pinggiran pantai. Ayo kita bikin api unggun. Karena di sini dingin ya. Kalau malam-malam kalian di pinggir pantai pasti dingin ya. Bikin api unggun. Lalu mereka bertemu dengan penduduk yang ada di pulau itu, yang disebut Malta itu tadi. Nah, penduduk pulau itu orangnya baik-baik dan membangun sebuah tempat untuk para korban kecelakaan kapal. Nah, jadi orang-orang yang celaka tadi, habis kapalnya hancur, ditolong sama orang-orang yang penduduk-penduduk yang ada di Malta. Nah, ketika Paulus sedang mencari-cari kayu, dia sedang nolong-nolongin orang, tiba-tiba ada ular beludak. Wah, serem banget ya adik-adik ya. Nah, karena api unggunnya hangat, jadi ularnya itu tiba-tiba muncul nih. Nah, penduduk di pulau itu semuanya kaget juga ngelihat si Paulus tangannya tiba-tiba digigit ular beludak. Wah, astaga, katanya. Terus ada juga orang-orang yang tadi selamat melihat si Paulus digigit. Mereka bilang, wah, dia sudah kapalnya tadi karam dan kemudian dia digigit ular. Wah, pasti orang ini berbuat jahat nih. Pasti orang ini orang berdosa. Dan ini adalah hukuman atas dosa-dosanya. Nah, tetapi Paulus mengibaskan ular itu, lalu dilemparkan ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak merasakan sesuatu. Jadi orang-orang yang di tempat itu tadi, mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau mati, rebah seketika itu juga. Tapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak terjadi apa-apa sama si Paulus ya. Maka mereka kaget dan takjub. Dalam berbagai pencobaan dan kesulitan yang dialami Paulus, dia mengerti kekuatan datangnya dari Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah.
bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Nah, apa inti yang mau Kak Adri sampaikan dari cerita ini adalah apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Apa yang Tuhan injilkan pasti akan terjadi ya. Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir ini akan menjadi sangat sulit. Itu pasti akan terjadi. Lihat sekarang, banyak orang-orang kesusahan, banyak orang kesulitan karena ada penyakit corona. Nah, dari cerita si Paul, kita juga bisa menangkap bahwa dia digigit ular ya adik-adik ya. Ular itu serem gak adik-adik? Coba adik-adik lihat. Serem ya. Terus si Paulus digigit sama ular tangannya. Tapi Tuhan menyertai Paulus. Bahkan gigitan ularnya pun tidak memberikan efek apa-apa sama Paulus. Padahal orang bilang, wah dia pasti akan mati nih, habis digigit ular nih. Tapi apa yang terjadi? Paulus tidak kenapa-napa karena dia tahu kekuatan dia datangnya dari Tuhan. Sama juga seperti kita sekarang nih. Virus ini serem gak sih adik-adik? Serem ya. Nah, tapi kalau kita ada di dalam lindungannya Tuhan, kita rajin baca firman, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan melindungi anak-anaknya. Karena kalian hidup intim sama Tuhan. Coba deh kamu sama papa kamu, pasti kamu minta apa sama papa pasti dikasih, pasti diturutin, pasti papa kamu sayang banget. Apalagi Tuhan Yesus. Kalian ini kesayangannya Tuhan Yesus. Jadi segala bentuk bencana apapun, kalau kalian punya iman, kalian pasti akan diselamatkan. Oke? Sama seperti Paulus ya. Mau seseram apapun itu rintangan, seseram apapun bencananya, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Oke, adik-adik, firmannya sudah selesai ya. Apa yang kalian dapat dari firman Tuhan tadi? Ayo. Nah, tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu semuanya sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita mau berdoa, kita tutup firman sama-sama. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan Yesus, biarkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam kondisi apapun Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu selalu akan ada bagi kami Tuhan Yesus, terjadi di atas kami. Mukjizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang juga Tuhan Yesus di sana yang terkena virus Tuhan Yesus, atau teman-teman kami yang jauh di sana Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau lindungi mereka, Engkau sertai mereka Tuhan Yesus, supaya Tuhan biar kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tambah-tambahkan iman kami Tuhan, biarkan kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi gimana? Seru nggak Kak Adri cerita? Tuhan, Tuhan. Wah, adik-adik gimana? Tadi menyimak nggak Kak Adri cerita tentang apa? Menyimak dong. Cerita tentang apa ya? Tentang si Bapak Paulus itu. Bapak Paulus masih ingat gak tadi adik-adik? Bapak Paulus itu kan tadinya kan dia bukan orang yang baik loh Kak. Gitu ya, Kak? Dia bukan sahabat Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus izinkan, dia akhirnya percaya sama Tuhan Yesus dan jadi sahabat Yesus.
juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah dan janganlah membawa kami membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi tetapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat, Karena Engkaulah karena